Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, hiduplah seorang pria bernama Pak Raji. Dia adalah petani miskin yang sehari-harinya bekerja keras di ladang, namun penghasilannya tak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Himpitan ekonomi membuatnya putus asa, hingga dia mencari cara cepat untuk memperbaiki nasib. Desas-desus mengenai pesugihan tuyul menarik perhatiannya. Suatu malam, Pak Raji bertemu dengan seorang dukun terkenal yang dikenal dapat memanggil tuyul. Dengan tekad bulat, Pak Raji mendatangi dukun itu di tengah malam buta. Dukun itu menyambutnya dengan tatapan misterius. "Jika kau ingin cepat kaya, ada syarat yang harus kau penuhi," kata sang dukun dengan suara berat. Pak Raji mengangguk tanpa ragu. "Apapun akan saya lakukan, Pak Dukun." Dukun itu memberikan sebuah guci hitam tua yang sudah retak di bagian pinggirnya. "Ini rumah tuyul. Kau hanya perlu memberinya darah segar dari jarimu setiap malam. Sebagai gantinya, tuyul ini akan mencuri uang untukmu. Tapi ingat, jangan pernah mengabaikannya, apalagi menyentuh gucinya." Pak Raji menerima guci itu dengan rasa lega. Malam itu, dia mengikuti ritual memanggil tuyul dengan menggigit jarinya hingga berdarah. Dari dalam guci, keluarlah sosok tuyul kecil, botak, dan menyeramkan dengan tatapan mata yang menusuk. Tuyul itu langsung tunduk pada perintah Pak Raji. Benar saja, keesokan harinya, Pak Raji menemukan uang bertumpuk di bawah tempat tidurnya. Dia tak tahu dari mana uang itu berasal, tapi dia tidak peduli. Dalam beberapa bulan, kehidupan Pak Raji berubah drastis. Dia membeli tanah, ternak, dan bahkan membangun rumah besar. Tetangganya mulai mencurigai kekayaannya yang tiba-tiba, namun tak ada yang berani bertanya. Namun, kekayaan itu tak membawa kebahagiaan. Setiap malam, Pak Raji harus memberikan darahnya kepada tuyul itu. Luka di jarinya semakin parah, dan dia sering merasa lemas. Tuyul itu juga mulai menunjukkan gelagat aneh. Dia sering muncul di sudut-sudut rumah, menatap istri dan anak-anak Pak Raji dengan senyum menyeramkan. Hingga suatu malam, Pak Raji yang sudah muak dengan rasa lelah dan takut, memutuskan untuk menghentikan semuanya. Dia mengambil guci itu dan membawanya ke hutan, berniat menghancurkannya. Dengan kapak di tangan, dia mengayunkan kapaknya ke guci tersebut. Namun tiba-tiba terdengar suara jeritan nyaring dari dalam guci. Tuyul itu keluar dengan wajah yang berubah menjadi mengerikan. "Kau melanggar janji, dasar manusia!" Tuyul itu menyerang Pak Raji dengan cakarnya yang tajam. Keesokan harinya, warga desa menemukan tubuh Pak Raji tergeletak di hutan, penuh dengan luka cakaran. Anehnya, tubuhnya dikelilingi uang yang berserakan, namun wajahnya tampak seperti orang ketakutan. Sejak saat itu, orang-orang di desa percaya bahwa kekayaan yang datang dari pesugihan tuyul selalu berakhir dengan kutukan. Tidak ada yang berani mencoba cara tersebut lagi, karena mereka tahu harga yang harus dibayar terlalu mahal. Sejak kematian tragis Pak Raji, guci hitam yang ia gunakan ditemukan di tengah hutan oleh seorang pemuda bernama Andi, seorang pendatang dari kota yang tengah mencari kayu bakar. Tanpa mengetahui sejarah kelam guci tersebut, Andi membawanya pulang. Dia berpikir guci itu kuno dan mungkin bisa dijual ke kolektor barang antik.
Ketika Andi tiba di rumah kontrakannya, dia membersihkan guci itu. Namun, saat menggosok permukaannya yang retak, guci itu mengeluarkan bau anyir yang sangat menusuk. Malamnya, saat dia tidur, dia mendengar suara kecil seperti langkah kaki anak-anak berlarian di ruang tamu. Ketika dia keluar untuk memeriksa, tidak ada siapapun. Keesokan paginya, dia menemukan uang lembaran berserakan di lantai rumahnya. Andi bingung, namun dia merasa beruntung. Mungkin ini rezeki nomplok, pikirnya. Dia menggunakan uang itu untuk membayar utang dan membeli makanan enak. Namun, malam berikutnya, suara langkah kaki kecil muncul lagi. Kali ini lebih jelas, seperti ada yang berlari di sekeliling tempat tidurnya. Andi yang penasaran menyelidiki suara itu hingga dia melihat sosok kecil botak dengan tubuh kurus dan mata besar sedang berdiri di sudut ruangan. Dia sedang menatapnya. Sosok itu tersenyum lebar, memperlihatkan giginya yang tajam. Andi menjerit ketakutan dan pingsan. Ketika dia sadar, sosok itu sudah hilang, namun ada tumpukan uang baru di atas meja. Dalam kebingungannya, Andi mencari informasi mengenai guci tersebut. Lalu dia bertanya kepada penduduk desa, hingga seorang tetua desa menceritakan kisah Pak Raji. Guci itu adalah tempat tinggal tuyul. Barang siapa memilikinya akan diberi kekayaan, tapi dengan harga yang mahal. Darahmu dan nyawamu adalah taruhannya, kata tetua itu. Andi mulai ketakutan, tapi dia tergiur dengan uang yang terus datang. Semakin lama, tuyul itu menjadi lebih agresif. Dia sering muncul, mencakar dinding, dan bahkan berbicara. Aku ingin lebih banyak darah. Kalau tidak, aku akan mengambilmu, kata tuyul itu dengan suara melengkingnya. Andi yang sudah kehabisan akal mencoba menjual guci itu ke pasar barang bekas. Namun, setiap kali ia menjualnya, guci itu selalu kembali ke rumahnya, entah bagaimana caranya. Dia bahkan membuangnya ke sungai, tapi esok paginya guci itu sudah ada di meja makan. Akhirnya, Andi meminta bantuan seorang paranormal untuk menghilangkan kutukan itu. Sang paranormal melakukan ritual besar di rumah Andi. Saat ritual berlangsung, tuyul itu muncul, menjerit marah, dan menyerang sang paranormal. Kalian tidak bisa mengusirku, aku tidak akan pernah pergi. Tuyul itu berteriak sambil melayang-layang di udara. Namun, dengan doa dan mantra yang kuat, sang paranormal berhasil menangkap tuyul itu kembali ke dalam guci. Paranormal itu kemudian menasehati Andi untuk mengubur guci itu jauh di pegunungan, di tempat yang tidak akan dijangkau manusia. Andi mengikuti saran tersebut. Dia berjalan jauh ke sebuah gunung terpencil dan mengubur guci itu di bawah pohon besar. Namun, saat dia menimbun tanah terakhir, dia mendengar suara cekikikan dari dalam guci, seperti tuyul itu masih mengawasinya. Sejak hari itu, Andi pindah dari desa tersebut. Dia meninggalkan rumahnya dan memulai hidup baru di kota. Meski telah meninggalkan guci itu, dia sering merasa seperti sedang diawasi, terutama di malam hari. Beberapa bulan kemudian, seorang petani yang tak sengaja menggali tanah di pegunungan menemukan guci hitam tua itu, dan kutukan pun berlanjut. Guci hitam yang terkubur di pegunungan ditemukan oleh seorang petani bernama Pak Sidik yang sedang mencari sumber air. Dia membawa guci itu pulang tanpa mengetahui bahaya yang mengintai. Malam pertama setelah membawanya,
dia mulai mendengar suara tawa kecil di sekitar rumah. Keesokan harinya, uang misterius muncul di dapurnya. Awalnya, Pak Sidik mengira itu berkah, hingga dia mendapati luka di jari tangannya tanpa tahu penyebabnya. Rasa takut mulai menghinggapi. Pak Sidik akhirnya berkonsultasi dengan tetua desa yang dikenal memahami dunia goib. Tentu itu langsung terkejut ketika melihat guci tersebut. Ini adalah guci pesugihan tuyul. Sudah lama benda ini hilang dan sekarang kembali lagi, kata sang tetua dengan wajah penuh kecemasan. Tetua desa memutuskan mengumpulkan warga untuk mengadakan ritual besar guna menghentikan kutukan guci itu selamanya. Mereka mengundang seorang dukun sakti dari gunung yang dipercaya mampu mengalahkan makhluk gaib sekuat apapun. Pada malam ritual, guci itu ditempatkan di tengah lingkaran yang dikelilingi sesaji dan dupa. Sang dukun mulai membacakan mantra. Tak lama, guci itu mulai bergetar hebat, dan tuyul muncul dengan wujud yang lebih menyeramkan. Tubuhnya lebih besar, matanya merah menyala, dan dia tertawa menggelegar. "Kalian pikir bisa menghancurkanku? Aku abadi. Kekayaan ini akan selalu dicari manusia." Tuyul itu menjerit, menyebabkan angin kencang berhembus di seluruh ruangan. Dukun itu melawan dengan mantra-mantra yang semakin kuat. Tuyul itu meronta, mencoba melarikan diri, tetapi lingkaran mantra mencegahnya keluar. Akhirnya, dengan puncak kekuatan, dukun tersebut berhasil mengunci tuyul itu kembali ke dalam guci. Namun, dia tidak berhenti di situ. Dukun itu memutuskan untuk memusnahkan guci itu sepenuhnya. Dengan bantuan warga, mereka membawa guci tersebut ke sebuah kawah gunung berapi yang aktif. Dengan penuh keyakinan, guci itu dilemparkan ke dalam kawah. Saat guci itu menyentuh lava panas, terdengar jeritan panjang dari dalamnya, seperti suara tuyul yang menjerit kesakitan. Suara itu perlahan menghilang, dan guci itu lenyap di telan magma. Setelah kejadian itu, ketenangan kembali ke desa. Tidak ada lagi laporan tentang suara aneh, uang misterius, atau kejadian gaib lainnya. Namun, para tetua desa selalu memperingatkan anak cucu mereka. Jangan pernah mencari kekayaan dengan cara yang tidak wajar. Setiap hal ada harganya, dan terkadang harga itu terlalu mahal. Pak Sidik yang hampir menjadi korban terakhir guci itu merasa bersyukur telah selamat. Dia memilih hidup sederhana dan bekerja keras untuk keluarganya, tanpa pernah tergiur jalan pintas. Kutukan pesugihan tuyul pun akhirnya berakhir untuk selamanya.